selamat datang di Tutur Channel. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja ya. Teman-teman semuanya udah paham belum yang tentang mengenali diri sendiri yang episode minggu lalu? Kayaknya masih kurang serak sedikit ya kan. Kurang ada yang tes gitu tuh. Nah, kira-kira tuh apa? Kita langsung tanya aja Kak Ayah ya. Jadi memang ya seperti yang Ayah kemarin bilang bahwa mengenali jati diri itu tidak mudah. Ya, itu yang kita harus betul-betul sadari bahwa untuk mengenali jati diri itu tidak mudah. Ya. Ya. Jadi ini dua kata ya, jati diri. Jati itu artinya apa? Jati. Sejati. Yang sejati itu artinya apa? Cinta sejati. Sejati itu artinya apa? Yang sesungguhnya. Sejati itu artinya yang sesungguhnya. Yeah. Kalau bahasa apa itu? Mungkin yang ori gitu ya. Kalau bahasa barangnya itu yang ori, yang asli, yang genuine. Gitu. Okay. Jadi jati itu artinya apa? Yang sesungguhnya. Diri yang sesungguhnya. Itu siapa? Jadi jati diri adalah diri yang sejati atau diri yang sesungguhnya. Nah, itu yang harus kita mengerti tentang itu. Lalu diri yang sesungguhnya itu siapa? Kalau kemarin Ayah bilang ke kamu, Ayah tanya ke kamu itu siapa? Manusia itu terdiri dari dua sisi. Sisi manusia dan hidup atau raga dan isinya. Raga dan isinya atau tubuh dan isinya. Tubuh tanpa isi tidak bisa. Isi yang ada di dalam raga manusia itu siapa? Itulah yang disebut jati diri. Isi yang menggerakkan tubuh manusia. Isi yang menggerakkan pikiran manusia, angan-angan manusia, panca indera manusia. Ibaratnya itu seluruh tubuh kita itu digerakkan, ya, tanpa kamu sadari. Itu bergerak, digerakkan. Siapa yang menggerakkan itu? Jantungmu. Siapa yang mendetakkan jantungmu itu? Apakah jantungmu itu berdetak sendiri? Tidak ada yang mendetakkan. Ada. Makanya siapakah itu? Siapa yang mendetakkan jantungmu? Siapa yang menghidupi tubuhmu? Itu yang harus kita mengerti. Maka jati diri, ya, diri yang sejati, itulah yang disebut dengan hidup. Nah, hidup itulah yang disebut yang sejati. Buktinya apa? Kamu disebut manusia hidup. Manusia hidup. Misalnya seorang bayi lahir. Bayi lahir ke dunia. Bayi lahir itu sudah bisa ngomong belum? Belum bisa. Belum bisa ngomong, belum bisa menyebut apapun. Ya, bahasanya juga nggak bisa ngomong. Warga negara mana dia juga tidak tahu. Tapi dia bisa merasakan. Bayi sudah bisa merasakan. Merasakan apa? Bahwa diri bayi itu sudah hidup. Buktinya apa? Bernapas. Ya, kalau dicubit, nangis. Itu membuktikan bahwa di dalam diri bayi itu sudah ada rasa, sudah ada hidup. Gitu? Dari bayi itu sudah ada rasa, sudah ada hidup. Buktinya kalau dicubit, dia sakit, nangis dia. Kan gitu. Itu yang harus kita pahami. Maka untuk mengenal hidup itu, ini yang harus setiap pribadi itu kalau mau mengenali itu harus betul-betul mau seperti yang kemarin Ayah bilang, ya. Dalam hal berdoa, ya. Masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, kan begitu. Di situ Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan menjawab permintaanmu. Artinya apa? Kita harus diam. Kita harus mengolah diri di dalam kesendirian. Di dalam kesendirian itu kamu tidak sendiri sesungguhnya. Karena ada yang di dalam diri kamu.
Itu yang tidak mudah, tetapi itu bisa secara pelan-pelan. Kalau kita tekun, ya, tekun mau pelan-pelan, lama-lama itu akan sedikit demi sedikit akan dibukakan pengertian-pengertian, dibukakan hal-hal yang sebenarnya kamu tidak bisa lihat secara kasat mata, tapi akan bisa ditunjukkan pelan-pelan. Kalau kita nanti bisa mengenali diri kita yang sejati tadi, ya, hidup yang ada di dalam diri kita mengenalinya, maka kita pasti akan mengenal siapa sesungguhnya yang menghidupi segala yang hidup di dalam kehidupan itu. Kita akan mengenalnya. Kalau kita tidak mengenal yang satu, yang tunggal di dalam diri kita, hidup yang tunggal di dalam diri kita itu kita tidak kenali, maka kita tidak akan mengenal hidup yang menghidupi segala yang hidup di dalam kehidupan yang tak terbatas ini. Kita tidak akan kenal. Maka kita harus mengenali diri. Sering disebut bahwa manusia itu sebagai mikrokosmos. Secara ilmiah itu bunyinya kan begitu tuh, mikrokosmos. Nah, mikrokosmos ini dengan yang makrokosmos. Makrokosmos itu apa? Alam semesta ini. Alam semesta ini makrokosmos. Nah, sedangkan diri kita adalah mikrokosmos. Kalau mikro kita yang tunggal yang ada di dalam diri kita itu kita tidak kenali, maka kita tidak akan mengenali apa yang ada di dalam makrokosmos ini, yang alam semesta yang tak terbatas ini. Karena apa? Tubuh kita ini yang disebut mikrokosmos, atau kalau dalam bahasa Jawa disebut jagat cilik, itu dibuat, ya, tubuh kita ini dibuat, diciptakan dari unsur-unsur alam yang tak terbatas. Gitu. Makanya tidak ada satupun yang manusia yang bisa mengenali tubuhnya. Tidak bisa. Artinya mengetahui betul persis tubuhnya itu tidak bisa. Kamu cuma tahu, oh ini namanya rambut, kulit, daging, otot, darah, tulang, sumsum. Bisa. Tapi tidak akan pernah mampu kamu menghitung. Menghitungnya bagaimana? Jumlahnya berapa? Tidak satupun manusia bisa mengetahui itu. Misalnya kamu, ayahnya tanya, berapa jumlah rambutmu? Banyak. Banyak itu artinya apa? Tak terhingga. Tak terhingga. Artinya apa? Kamu nggak bisa menghitungnya. Tidak bisa menghitung. Itu yang kelihatan. Rambut itu yang kelihatan. Di bawahnya rambut bisa ada kulit. Di kulit itu ada pori-porinya. Berapa jumlah pori-pori kita? Nggak akan tahu kita. Itu. Makanya tubuh kita ini diciptakan dari unsur-unsur alam yang tak terbatas ini. Itu yang luar biasa. Kenapa? Waktu kita ini ringkasannya alam semesta ini. Jadi diringkas, dikecilkan menjadi tubuh kita ini. Siapa yang meringkas itu? Ya yang menciptakan kehidupan itu. Maka di dalam diri kita yang disebut dengan tunggal, ya, alam ini juga tunggal. Alam yang kecil ini menyatu dengan alam yang besar. Ya. Alam yang kecil itu ya alam yang besar itu menyatu, sambung. Maka manusia seluruh dunia itu sebenarnya sambung. Apa yang tersambung di dalam manusia seluruh dunia itu? Apa yang tersambung? Rasanya tersambung. Buktinya, misalnya nih, gula nih ya, rasanya manis. Seluruh manusia di dunia ini ketika menyebut nama gula, pasti rasanya manis. Itu artinya rasanya manis. Satu. Iya. Betul nggak? Tunggal. Betul. Itu satu. Oksigen yang kita hirup ini disirup seluruh manusia di dunia ini. Yang kita hirup itu sama atau tidak? Sama. Satu, tunggal. Maka sebenarnya meskipun kita ini kelihatannya terpisah, ya, tapi sebenarnya itu tunggal atau satu, atau dalam bahasa lain disebut esa atau esa atau tunggal atau satu.
Nah, itu kira-kira seperti itu. Ayah ada tambahan mungkin buat teman-teman di luar sana? Ya intinya begini. Jadi untuk mengenali jati diri kita, sekali lagi itu tidak mudah. Iya. Syaratnya apa? Untuk bisa mengenali kita harus mau. Jujur. Ya, mau benar. Iya. Mau jujur, mau bersih. Iya. Bukan berarti bahwa kita ini tidak pernah salah, supaya kita tidak salah mengerti. Kita ini manusia pasti pernah berbuat salah, pasti pernah tidak jujur. Iya. Tapi kita mau benar, iya. mau jujur, mau mengakui kalau salah, kita mau mengakui, kita mau benar, kita mau jujur, kita mau bersih, gitu kan? Maka ketika kita mau itu, yang maha menciptakan kehidupan ini yang disebut maha suci itu. Karena disebut maha suci itu karena dia tidak bisa dicampuri oleh apapun. Tidak bisa tercampuri dengan kekotoran. Maka dia disebut maha suci. Oleh karena itu untuk bisa mengenal yang maha suci, kita harus mengenal diri kita. Kita harus mau benar, mau jujur, mau bersih. Nah, itu baru nanti sedikit demi sedikit kita akan dibukakan titik-titik terang di dalam kita mengenali jati diri kita. Itu. Ya. Soalnya ini agak-agak berat juga ya, memang berat, untuk teman-teman. Aduh, ini apa nih maksudnya gitu kan. Jadi harus diulang-ulang juga biar pelan-pelan gitu kan. Ya, tutur channel itu kan bukan hiburan. Iya, betul. Kan apa yang ayah sampaikan itu bukan untuk hiburan. Dalam pengertian bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya sebatas ya berpikir biasa, tidak. Ini perlu perenungan, perlu pemahaman. Maka ya tidak mudah. Makanya diharapkan bahwa apa yang ayah sampaikan itu bisa memberi manfaat. Bisa bermanfaat untuk apa? Diri pribadi kita masing-masing. Kalau masing-masing kita bisa menata diri, itu dunia pasti damai. Kalau pribadi masing-masing itu mau benar. Iya. Syaratnya itu harus apa? Ya mau benar. Kalau nggak mau benar, bagaimana mau damai? Iya, terlebih lagi juga ayah kan waktu itu pernah ngomong ya, gimana kita mau membahagiakan orang lain kalau kita sendiri nggak bahagia. Nah, sama juga ayah ini ngomong di tutur channel ini tuh, apa yang diomongkan pasti ya sudah dialami sendiri gitu. Ya. Jadi bukan semata-matanya omong doang gitu, iya kan? Oke, mungkin gitu dulu. Ya. Nanti pastinya ada mungkin apa yang dibahas yang hangat-hangat gitu, nanti bisa dibahas di minggu depan tentunya. Jangan lupa ajak semuanya buat nonton tutur channel ini. Kalau kalian suka sama videonya, kalian like, kalian komen di bawah. Pokoknya terakhir tuturin aja.